Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda syakirin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-salihul amin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada sesi ini insyaallah taala kita akan membaca bab yang ke-9 dari pembahasan kitab kita mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Di bab yang ke-9 beliau berkata, Babu ma jaa anna Allah ihtajaza at-tauba ala sahibil bid'ah. Halaman 62. Terangan tentang bahwa Allah menghalangi taubat pelaku bid'ah. Iya. Bab ini adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Ketika penulis telah menguraikan bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat, maka di dalam bab ini beliau terangkan salah satu sudut bahayanya bid'ah yang membedakannya dengan maksiat, sehingga bid'ah tersebut dikatakan lebih berbahaya dari maksiat. Iya. Sini dikatakan bab majaa, hal yang menjelaskan anna Allah ihtajazat taubah, bahwa Allah menghalangi taubat ala sahibil bid'ah, terhadap pelaku bid'ah. Ya, maksudnya dihalangi taubat bukan artinya tertutup pintu taubat, karena pintu taubat terbuka hingga hari kiamat. Hanya saja yang dimaksud, seorang yang berbuat bid'ah itu jarang diberi taufik untuk bertobat. Iya. Baik. Taubat adalah hal yang muncul pada seorang hamba apabila dasar taubat itu ada padanya. Dan dasar taubat adalah kesadaran seorang hamba bahwa dia melakukan kesalahan, dia melakukan kekeliruan. Karena dia sadar dirinya melakukan kesalahan dan kekeliruan, barulah ada kehendak untuk apa? Untuk bertobat. Dan ini berbeda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, ia tidak merasa dirinya salah, tidak merasa dirinya apa? Keliru. Ya. Dengan demikian, dari mana bisa digambarkan dia akan apa? Dia akan bertobat. Karena memang asalnya mereka tidak memiliki kesadaran akan kekeliruannya. Dan judul bab yang disebut oleh penulis di sini itu adalah sebuah hadits. Iya, karena itu kata beliau, hadza marwiyun min hadithi Anas, di halaman 62, kata beliau ini hadits diriwayatkan dari Anas. Di catatan kaki saya sebutkan teks riwayatnya.
Hadits Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innallaha ihtajazat taubah an sahibi kulli bid'atin." Sesungguhnya Allah menahan taubat terhadap setiap pelaku bid'ah. Terhadap setiap pelaku bid'ah. Iya. Dan ini adalah hadits yang kuat, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Saya sebutkan takhrijnya di bawah. Kemudian kata beliau, dan dari marasil riwayat mursal Al-Hasan Al-Basri, wa min marasil Al-Hasan. Ini datang dari hadits Anas secara marfu, dan ada juga dari mursal Al-Hasan Al-Basri. Maksudnya Al-Hasan dia langsung meriwayatkan dari Nabi tanpa menyebutkan sahabat. Ini keterputusan, cuman penguat. Iya. Dibawakan oleh penulis untuk menguatkan. Jadi secara global bahwa haditsnya syah dari Nabi. Nabi bersabda, "Inna Allah ihtajazat taubah an kulli sahibi bid'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Dan ini diantara sekian banyak bahaya bid'ah itu terhadap seorang hamba. Iya. Telah berlalu kita terangkan dari bahaya bid'ah. Bid'ah lebih besar dosanya daripada apa? Daripada maksiat. Dari bahaya bid'ah, bid'ah itu sifatnya adalah mengada-adakan kedustaan kepada Allah. Dan dari bahaya bid'ah adalah dia ingin membuat tandingan terhadap syariat Allah. Sebab apabila hal itu tidak dituntunkan, kemudian dia datangkan syariat, dia nisbatkan kepada agama, itu artinya dia ingin menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bahaya bid'ah, amalan yang dia lakukan tidak diterima. Itulah hadits yang sudah berlalu bersama kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Ini sudah 4. Yang kelima dari bahaya bid'ah, apa yang disebut di dalam bab ini, bahwa pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat. Iya. Jarang yang diberi taufik untuk bertobat. Kemudian yang ke-6 dari bahaya bid'ah, seseorang yang berbuat bid'ah itu akan menyeret dia untuk berbuat bid'ah lagi yang lainnya. Iya. Karena itu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ihdar sigar al-muhdatsat fa innaha satasiru kibara. Hati-hatilah kamu dari bid'ah yang kecil, sebab dia nanti akan menjadi besar. Dia nanti akan menjadi besar. Dan akan datang nanti di akhir buku ini, Syekh menyebutkan kisah orang-orang yang melakukan zikir berjamaah di masjid. Ya, asal bid'ahnya zikir berjamaah. Ujung-ujungnya orang yang zikir berjamaah di masjid ini kebanyakannya diketemukan terbunuh di Nahrawan, ikut perang bersama Khawarij. Jadi asal bid'ahnya kecil dan akhirnya sedemikian rupa. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an tentang bahaya bid'ah ini akan menyeret seseorang pada hal yang lebih besar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakitnya. Iya. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Siapa yang durhaka kepada Rasul tanpa baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Sudah sesat, dibiarkan apa? Dibiarkan larut dalam kesesatannya.
Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami membolak-balik mata hati mereka dan penglihatan mereka hingga akhirnya seakan-akan mereka tidak pernah beriman dari awal kalinya. Dan kami membiarkan mereka buta di dalam sewenang-wenang di dalam kebutaan mereka. Ya, dibiarkan sewenang-wenang di dalam kebutaannya. Sudah buta, dibiarkan semakin buta. Ayat yang lain Allah berfirman, "Qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah, siapa yang berada di dalam kesesatan, Allah akan membuat ia semakin lapang di dalam kesesatannya. Iya. Ya sudah sesat, digambarkan kepadanya seakan-akan, oh ini karomah, kemudahan. Ya. Ini kemudahan. Ini terjadi pada sebagian orang. Ya. Terjadi pada sebagian orang. Nah, itu fitnah. Membuat ia semakin larut di dalam kesesatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Begitu mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Ini 5 ayat Al-Quran. Ya. Ini contoh ya ayat-ayat. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Menunjukkan bahwa seseorang itu yang berada dalam suatu kesesatan, suatu bid'ah, sangat berpotensi mengantar dia kepada bid'ah yang lebih besar daripada itu. Iya. Dan ini bahaya yang sangat besar menimpa seorang hamba. Kemudian di antara bahaya bid'ah, laknat Allah Subhanahu wa taala pastikan untuk mereka. Di dalam hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Wa man awa muhdithan, bisa juga dibaca wa man awa muhdatsan. Dua riwayat. Ya. Kalau kita baca wa man awa muhditsan, siapa yang melindungi pelaku bid'ah. Dia tidak berbuat bid'ah, tapi ada pelaku bid'ah dia lindungi. Maka kelanjutan hadis, dia akan mendapat laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Ya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya seluruh manusia melaknatnya? Ya. Karena lisan itu dua macam ya. Ada lisanul maqal, lisan yang berucap ini, dan ada lisan al-hal, lisan keadaan. Iya. Tatkala Allah menyebutkan semua manusia melaknat, maka ini adalah hal yang menunjukkan besarnya perkara orang yang berbuat bid'ah ini. Ini kalau dibaca wa man awa muhditsan, siapa yang melindungi pelaku bid'ah. Tapi kalau dibaca wa man awa muhdatsan, itu kita artikan siapa yang menganut bid'ah, dia berbuat bid'ah, maka dia mendapat laknat dari Allah, dari para malaikat, dan dari seluruh manusia. Iya. Kemudian dari bahaya bid'ah, sebenarnya akan datang ya haditsnya, diterangkan nanti oleh penulis. Cuma tidak apa-apa saya rangkum dulu di sini supaya tidak terpecah pembahasan. Saya di sela-sela menyebutkan bahaya bid'ah. Pada hari kiamat, orang yang sangat dikhawatirkan diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelaku bid'ah. Ya, bayangkan kalau diusir dari telaga Nabi, ya, yang di padang mahsyar setiap Nabi punya telaga. Setiap Nabi punya apa? Punya telaga. Siapa yang minum dari telaga Nabi satu kali minum, tidak akan haus selama-lamanya. Datang sekelompok dari umat Nabi Muhammad, setelah itu diusir dari telaga. Belum lagi mereka masuk, diusir. Nabi berkata, ummati, ummati, umatku, umatku.
Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Perhatikan kalimat apa? Mengada-adakan. Ya. Dan ini yang paling masuk di dalamnya adalah siapa? Pelaku bid'ah. Karena itu sangat dikhawatirkan. Yang jelas bahaya bid'ah ini sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Iya. Setelah menyebutkan hadis dan beliau terangkan siapa yang meriwayatkannya, kemudian penulis berkata di halaman 63, wa dzakara Ibnu Wabbah an Ayyub annahu qala kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. Ibnu Wabbah menyebutkan dari Ayyub. Ini Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, salah seorang imam besar dari negeri Basrah di masanya. Beliau berkata, dulu ada seorang di kalangan kami yang berpemikiran menyimpang. Jadi ketahui pemikirannya ini menyimpang. Kemudian dia meninggalkan pemikirannya. Ya. Apakah dia taubat meninggalkan pemikirannya? Ayyub berkata, maka aku mendatangi Muhammad ibnu Sirin dan berkata. Ya. Jadi ada kejadian seperti ini. Ayyub As-Sikhtiyani mendatangi gurunya Muhammad bin Sirin. Dan Muhammad bin Sirin imam ahli Basrah di masanya. Ini selevel dengan Al-Hasan Al-Basri dan semisalnya di kota Basrah itu. Pemuka para ulama di sana. Iya. Ayyub berkata, "Asy'arta anna fulanan taraka ra'yah?" Apakah engkau merasa bahwa dia meninggalkan pemikirannya? Jadi tahukah kamu bahwa si fulan itu sudah meninggalkan pemikirannya? Kata Muhammad bin Sirin, "Undur ila madza yatahawwal." Ya. Lihatlah arah dia berpindah nanti. Ini sekarang dia bukan tobat. Dia tinggalkan pemikirannya. Kita lihat di mana dia berpindah. Ya. Kata beliau, "Inna akhiral hadits ashaddu alaihim min awwalihi." Sesungguhnya akhir kejadian akan lebih jelek daripada awalnya. Iya. Kemudian beliau katakan yang merukuna minal Islam thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari keislaman dan tidak kembali lagi kepadanya. Jadi ini luar biasa pengaruh dari bidah. Dia tinggalkan pemikirannya, bukannya dia tobat, tapi jatuh lagi di pemikirannya lebih apa? Lebih keliru. Terus dan kadang waliyadzubillah sampai dia keluar dari keislaman. Iya. Sampai keluar dari keislaman. Dan ini terjadi dalam sejarah. Hal yang dimaklumi. Iya. Kita di masa ini belum lama ya. Saya beri contoh satu kasus supaya kita mengambil pelajaran. Sebab masanya belum lama dari kita. Iya. Ada seorang di Qasim namanya Abdullah Al-Qasimi. Beliau ini menulis sebuah buku yang mengeritik tentang ajaran Syiah. Tulisan yang dipuji oleh para ulama di masanya. Dan orang-orang Syiah, ya, pening tajuk keliling melihat buku itu. Karena memang bantahan yang betul-betul apa? Ya, betul-betul sangat kuat. Kemudian si penulis Abdullah Al-Qasimi, ya, dia berpindah, ingin membantah orang-orang filsafat. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ia pun menyimpang dengan penyimpangan. Ya. Dan para ulama silam pendapat di akhirnya. Apakah dia dianggap kafir keluar dari Islam atau tidak? Perhatikan penyimpangannya. Membantah Syiah, urusan agama Syiah semua orang paham. Kesesatannya sangat nyata.
Tapi berkaitan dengan filsafat, tidak semua orang bisa untuk menjelaskan dan tahu kekeliruannya. Iya, mengerti akan kekeliruannya. Karena itu hal-hal yang terkait dengan bid'ah, apalagi ada kesamaran di dalamnya, jangan diremehkan. Ini bukan perkara sembarangan. Iya. Dikatakan dahulu bahwa Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hamid Al-Ghazali, dan ini cerita dari muridnya Fakhrul Razi, bahwa Al-Ghazali mempelajari filsafat untuk membantah filsafat. Tapi apa yang terjadi? Justru dia menjadi rujukan orang-orang filsafat. Hanya saja Al-Ghazali tobat di akhir umurnya. Iya. Dan beliau sendiri menulis buku judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Walaupun nggak selamat dari apa yang pemikirannya yang telah lalu, tapi paling tidak disebutkan dalam biografinya beliau meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari di atas dadanya. Iya. Dan beliau berhayalan, dikata beliau meninggal di atas keyakinan ibu-ibu tua di Naisabur. Ya, sebab orang-orang tua yang mengerti agama itu masih di atas fitrahnya. Kalau ini mereka belajar filsafat, sudah keluar dari fitrah. Keluar dari fitrahnya. Ya. Ini adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Baik. Karena itu jangan disangka bahwa bid'ah ini adalah perkara yang dianggap remeh dan biasa. Ini adalah hal yang sangat membahayakan umat. Dampak negatifnya sangat merugikan. Karena itu di sini penulis menguraikan tentang bahaya bid'ah, manfaatnya sangat banyak. Kita kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah uraikan, itu juga salah satu sudut dari keindahan Islam. Karena seorang yang mengenal Islam yang benar, dia pasti akan mengetahui bahaya dari apa? Bahaya dari bid'ah. Iya. Kemudian juga dari pentingnya pembahasan ini, supaya seorang hamba itu mengenal jalan yang keliru, jangan sampai dia jatuh di dalamnya. Jangan sampai dia jatuh di jalannya. Dan di antara manfaatnya di dalam kitab Fadlul Islam ini, penulis ingin menggambarkan jalan keislaman itu yang menyebabkan seorang itu kokoh di atasnya. Karena itu beliau terangkan bid'ah yang ini membahayakan keislaman. Maka beliau terangkan tentang bahaya bid'ah tersebut. Dan di akhir pembahasan ini penulis membawakan ucapan Imam Ahmad. Wasu'ila Ahmad bin Hanbal an ma'na dzalika faqala la yuwaffaquna lit-taubah. Imam Ahmad ditanya tentang makna ini, makna hadits tersebut, Allah menahan taubat dari pelaku bid'ah. Maka Imam Ahmad menjawab, mereka tidak diberi taufik untuk bertobat. Tidak diberi taufik untuk bertobat. Iya. Sebabnya telah kita terangkan. Karena awal taubat itu adalah apa? Awal dan dasar taubat adalah seorang harus memahami dia salah. Dan pelaku bid'ah, dia tidak merasa dirinya salah. Ya, karena itu jarang mereka dapat taufik untuk bertobat. Ya, dari sisi ini sebagian ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Iya. Lebih dicintai oleh iblis. Dan dimaklumi ya bahwa iblis dan syaitan yang bersamanya itu menyerang manusia dari dua pintu. Pintu yang pertama dari arah syahwat, dosa dan maksiat. Pintu yang kedua dari arah syubhat, kerancuan dalam beragama, bid'ah. Ini pintu yang kedua. Dan senjata yang dia lebih sukai adalah pintu yang kedua. Iya. Pintu yang kedua. Dan Rasulullah SAW kabarkan bagaimana syaitan mempermainkan manusia dalam hal ini. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ya'ti syaitanu ila ahadikum.
Syaitan itu datang kepada salah seorang dari kalian. Syaitan bertanya, man khalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit? Si hamba jawabannya Allah yang menciptakan langit. Bagus ya. Pertanyaannya masih pertanyaan apa? Bagus. Tanya lagi syaitan, siapa yang menciptakan bumi? Dijawab lagi oleh si hamba, Allah yang menciptakannya. Terus syaitan bertanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu. Akhirnya syaitan bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Inilah kerancuan yang ingin dimasukkan oleh syaitan. Ini jawaban pertanyaan syaitan ini menjadi pembahasan di kalangan ahli filsafat. Padahal perhatikan, ini pertanyaannya siapa? Pertanyaannya syaitan. Ini dibahas dalam ilmu filsafat, dibahas bagaimana cara menjawabnya. Coba. Kalau Nabi sendiri di haditsnya, beliau berkata, siapa yang mendapatkan hal itu pada dirinya? Hendaknya dia berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yaqul amantu billah, dan hendaknya dia berkata, saya beriman kepada Allah. Wal yantahi, dan hendaknya dia berhenti. Sudah, titik, jangan lagi dia layani syaitan. Sebab dia maklumi apa? Kebatilannya. Jadi pertama disuruh membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, disuruh dia berucap, saya beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, disuruh berhenti. Sebab ini obat yang paling baik menghadapi apa? Subhat syaitan. Berhenti, cuek saja. Syaitan pasti nggak ada yang benar pertanyaannya. Kan begitu? Selesai. Saya beriman kepada Allah. Kalau dalam ilmu filsafat dijawab ini pertanyaan. Apa jawabannya? Kata mereka, ini pertanyaan kalau kita jawab, misalnya saya jawab yang menciptakan Allah adalah ini, pasti akan datang lagi pertanyaan. Kalau begitu siapa yang menciptakan? Dia menciptakan Allah. Kalau dijawab lagi, akan ditanyakan lagi, siapa yang menciptakan? Dia menciptakan Allah siapa? Kalau dijawab, akan dijawab lagi. Dan ini tasalsul. Hal yang bersilsilah pertanyaan seperti ini, itu adalah kebatilan. Jadi dia jawab dulu, setelah itu bikin apa? Bikin kaidah sendiri dari mana? Munculnya dari negeri anta berantah dari mana? Tiba-tiba ada seperti itu kaidahnya. Kalau Nabi suruh berhenti, kalau tidak mereka dilayani. Jadi ini sebenarnya ikut kepada apa? Permainan syaitan. Karena itu tidak jarang ada orang yang belajar filsafat. Dan kehidupannya setelah itu apa? Tidak lurus lagi. Ada yang miring-miring, ada yang stres, macam-macam. Karena ini memang membuat akal itu menjadi tidak sehat. Membuat akal menjadi tidak sehat. Kalau akalnya sehat, dia akan berpikir wajar sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Dan kita ini diciptakan di atas fitrah. Diciptakan di atas fitrah. Dari hal yang disebutkan oleh para ulama, dan ini masyhur di dalam buku-buku sejarah filsafat. Di buku-buku yang memuat tentang firqah, disebutkan kisah seorang perempuan tua yang berjemur di depan rumahnya. Saat dia berjemur di depan rumahnya, lewat banyak orang. Banyak orang ini mengikuti seseorang di depan. Maka perempuan tua heran melihat kejadian yang tidak wajar ini. Perempuan tua ini berkata, siapakah orang besar ini yang di depan diikuti oleh banyak orang? Murid orang yang lewat ini Fakhrul Razi Yang lewat. Anda tahu Fakhrul Razi Fakhruddin Ar-Razi. Ini termasuk tokoh-tokoh filsafat yang terkenal dan buku-bukunya yang dijadikan rujukan. Jadi Fakhruddin Ar-Razi lewat bersama murid-muridnya. Heran si perempuan, siapakah orang besar yang lewat ini? Kata muridnya menjawab dengan bangganya, wahai ibu, semoga Allah merahmatimu, kamu nggak kenal siapa orang itu?
Ya. Kata si perempuan tua, saya nggak kenal. Dia seorang raja? Bukan. Seorang menteri? Bukan juga. Seorang ini bukan. Kalau begitu siapa dia? Kata muridnya dengan bangga, dia adalah seorang yang mempunyai 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Coba. Kan filsafat itu urusannya. Ya, kalau baru belajar filsafat, yang pertama dibuat kosong dulu. Hah? Dibuat ragu dulu adanya Tuhan. Dibuat ragu. Setelah itu baru mereka berikan kaidah-kaidah filsafat yang menyebabkan mereka yakin bahwa apa? Ada yang mencipta dengan dalil-dalil akal. Nah ini Fakhrul Razi katanya, dia punya 1000 dalil bahwa Allah itu apa? Ada, hebat banget. Ini menurut pikiran siapa? Murid-murid Fakhrul Razi. Karena pikiran perempuan tua ini apa? Mendengar jawaban murid tersebut, spontan perempuan tua ini berkata, betapa celakanya orang itu. Ya. Betapa celakanya orang itu. Afillahi syak. Apakah pada Allah ada keraguan? Ini jawaban di atas fitrah. Sebab sesuatu yang meragukan itulah yang dijadikan dalil 1000. Sangat meragukan. Harus dijadikan dalil 1000 untuk dia apa? Diyakini. Karena itu dia menjawab dengan fitrahnya. Apakah pada Allah ada keraguan sehingga harus 1000 dalil? Ya. Ini orang yang berpikir apa? Di atas fitrahnya. Ya barat orang yang berada di siang hari, terik matahari sangat siang hari bolong, terik matahari sangat membakar tubuhnya. Tiba-tiba ya dia menantang orang yang lewat. Siapa yang kasih kepada saya dalil bahwa matahari sedang terbit? Hah? Masuk akal ini? Ya, ini orang yang tidak waras. Ya. Dan membuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Oh, sekarang matahari sedang terbit. Kulit saya terbakar. Oh, silau. Oh, ini. Ya, pekerjaan tidak ada manfaatnya. Itulah filsafat. Ya. Jadi demikian keberadaannya. Jadi secara umum, ya, orang-orang yang masuk di dalam bidah ini, mereka tatkala masuk ke dalamnya, semakin larut di dalam bidah tersebut, ini karena memang tabiat bidah, sulit seseorang itu bertobat darinya. Ya, kalau Allah tidak merahmati dari ahlul bidah yang kembali dan rujuk, maka telah berlalu di dalam sejarah banyak dari ahlul bidah meninggal di atas apa? Meninggal di atas bidahnya. Cuman para ulama kita menyebut ya biografi sejumlah tokoh yang memang pernah terkenal di dalam bidang bidah. Seperti Abu Hasan al-Asy'ari misalnya, Muhammad al-Ghazali, ya, Syekh Ristani, dan selainnya dari tokoh-tokoh filsafat. Yang mereka ini apa? Kembali dan sadar. Ya. Tapi yang tidak kembali, nah ini jumlahnya jauh lebih apa? Jauh lebih banyak. Ya. Karena itu sekali lagi ini pembahasan, termasuk pembahasan yang indah di buku ini, memberikan kepada kita keyakinan akan keindahan Islam dan membuat kita itu masuk ke dalam Islam secara sempurna dan mengharuskan kita meninggalkan segala perkara yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai kandungan dari bab yang ke-9 ini. Kemudian bab yang ke-10, berkata penulis rahimahullahu taala, kata beliau, bab qaulillah taala, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlul kitab, mengapa kalian membantah tentang Ibrahim? Ila qaulihi, sampai firman-Nya, wa ma kana minal musyrikin. Dan sekali-sekali Nabi Ibrahim itu tidak tergolong termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini penulis memberi judul bab ya, jadi judul bab itu kan diringkas. Ya. Karena itu di catatan kaki untuk melengkapi manfaat, kita sebutkan teks ayatnya secara sempurna 3 ayat. Ya. Kita baca ayatnya, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim
Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Afala ta'qilun? Wahai ahlul kitab, mengapa kalian membantah tentang Nabi Ibrahim? Iya. Dan ini disebutkannya kisah turunnya ayat ini. Ya, bahwa orang-orang Yahudi, para rahib orang-orang Yahudi bertemu dengan para pendeta orang-orang Nasara. Iya. Orang-orang Nasara berkata Nabi Ibrahim itu adalah Nasrani. Orang-orang Yahudi berkata tidak, Nabi Ibrahim itu Yahudi. Ya. Maka ayat ini turun terhadap mereka. Allah berfirman, ya ahlal kitab, wa ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian saling bantah-membantah tentang Nabi Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih. Padahal Taurat dan Injil itu tidak diturunkan kecuali setelah siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu, baru setelah itu ada Nabi Musa dan Nabi Isa. Taurat dan Injil turun setelah Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin dikatakan Nabi Ibrahim Yahudi dan Nasrani? Padahal para nabi setelahnya dari keturunan siapa? Dari keturunan Nabi Ibrahim. Iya. Sama orang di masa ini. Ya, antum nggak tahu orang-orang yang fobi dengan sering menuduh ahli sunnah dengan kata Wahabi. Hah? Sebagian orang yang dituduh Wahabi dari kata ahli sunnah, dia baca Sahih Bukhari di masjid. Sahih Bukhari yang dia baca. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, dimaklumi Muhammad bin Abdul Wahab, ya, hidupnya kapan? Di tahun 1200 Hijriah. Iya. Dan ini Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau wafatnya di pertengahan abad yang ketiga. Imam Al-Bukhari. Ada yang baca Sahih Al-Bukhari, tapi oleh pemahaman mereka ini pemahaman Wahabi. Wah, nuduh orang yang di masjid itu, Wahabi kalian. Ini Sahih Bukhari. Iya, Bukhari kalian itu Wahabi juga. Coba. Jadi Imam Al-Bukhari juga ikut apa? Ikut Wahabi. Ya. Ini sama kejadiannya di Ahlul Kitab ini. Jadi Nabi Ibrahim sebelumnya, Nabi Ibrahim juga apa? Dihitung sama oleh mereka. Ini bilang Nasrani, sana bilang apa? Sana bilang Yahudi. Ya. Jadi memang orang-orang yang menyimpang umumnya, ya, mirip-mirip kejadiannya. Ya, mirip-mirip kejadiannya. Baik. Ya, karena itulah kata orang-orang ahli hikmah dari orang Arab, ya, at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Ya, burung-burung itu kalau dia hinggap di mana, dia hanya hinggap di burung-burung yang semisal dengan dia saja. Ya. Burung-burung nuri sama burung-burung nuri. Burung gagak enggak ada yang bergaul sama burung nuri. Ya. Jelas ya? Kelawar semuanya kelawar di situ. Ya. Enggak ada kelawar yang numpang di tempat burung walet, enggak ada. Ya. Jadi pada apa yang semisal dengannya. Dan Nabi SAW telah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Ya. Ruh-ruh itu adalah tentara yang berbaris. Ya. Kalau mirip, itu sama dia pasti ngumpul. Ya. Kalau berbeda, itu saling berpisah. Wa ma ta'arafa minha talafat wa ma tanakara minha ikhtalafat. Demikian keadaannya. Baik. Jadi ini ayat yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihil falima tuhajjuna fima laysa lakum bihil wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Apakah kalian? Baik. Dikatakan ha antum haula, beginilah kalian. Sewajarnya bantah-membantah tentang yang kalian ketahui. Jadi kalau misalnya mereka bantah-membantah tentang hal yang diketahui itu wajar. Tapi ini kenapa kalian bantah-membantah pada hal yang kalian tidak punya ilmu tentangnya? Iya. Sedangkan Allah yang Maha tahu, adapun kalian tidak mengetahuinya. Kemudian Allah menegaskan,
Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani. Akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, seorang muslim, dan sama sekali tidak tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, ini penekanan penulis sebenarnya di akhir dari ayat. Iya. Beliau menekankan bahwa keislaman yang telah beliau terangkan dan apa yang beliau uraikan dari beberapa bab tentang makna keislaman, itu adalah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Iya. Yang ahlul kitab sebelum kita, ya, semuanya berdebat ingin Nabi Ibrahim itu dihitung ke pihak mereka. Ya. Padahal yang layak bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersama kaum mukminin dari umat ini. Karena itu di ayat setelah 3 ayat yang disebut oleh penulis, di ayat setelahnya firman Allah, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya manusia yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim adalah pengikut Nabi Ibrahim sendiri. Demikian pula Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad, dan demikian pula orang yang beriman bersama beliau. Itu yang paling berhak. Ya. Karena syariat Nabi Ibrahim, agama Hanifiyah Nabi Ibrahim, itu pula agama Hanifiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sudah masuk waktu asar, insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat asar. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.